Sidang Perkara Perdata nomor 36 garing PDT titik G garing 2023 garing PN titik Bogor antara Tuan Andi sebagai penggugat melawan Tuan Budi sebagai tergugat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembuktian dari pihak penggugat. Izin Yang Mulia, kuasa hukum penggugat hadir. Kami siap melanjutkan agenda pembuktian. Baik, kuasa hukum penggugat, silakan ajukan alat bukti surat Anda. Terima kasih Yang Mulia. Kami telah menyiapkan daftar alat bukti surat yang kami beri kode P1 hingga P6. Kami serahkan salinan yang telah dicocokkan dengan aslinya kepada majelis dan pihak tergugat. Silakan kuasa hukum penggugat jelaskan relevansi bukti-bukti utama Anda. Baik Yang Mulia, kami tegaskan bukti P1 yaitu perjanjian jual beli tanah membuktikan adanya hubungan hukum yang sah antara para pihak. Harga kesepakatan senilai 1 miliar rupiah dan batas waktu pelunasan tahap kedua paling lambat 15 April 2023. Bukti P5 yakni somasi 2 membuktikan bahwa penggugat telah memberikan peringatan resmi. Namun tergugat telah lalai dan berada dalam kondisi wan prestasi. Bukti P6 yaitu jawaban gugatan tergugat membuktikan adanya pengakuan tergugat bahwa ia belum melunasi pembayaran tahap kedua. Cukup. Majelis menerima alat bukti surat penggugat. Kita lanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Kuasa hukum penggugat, silakan panggil saksi pertama Anda. Kami mohon majelis hakim memanggil saksi kami Muhammad Rizky sebagai notaris. Saksi Muhammad Rizky, silakan masuk dan ambil tempat. Saudara saksi Rizky, mohon jelaskan tentang keabsahan dan isi perjanjian yang Anda buat, khususnya mengenai waktu pelunasan. Perjanjian sah dibuat di hadapan saya. Batas waktu pelunasan tahap kedua senilai 700 juta rupiah ditetapkan paling lambat 15 April 2023. Itu tertulis jelas dalam perjanjian P1. Saudara saksi, tergugat berdalih keterlambatan disebabkan kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank, yaitu KPT. Apakah dalam perjanjian itu disyaratkan sumber dana harus dari bank? Tidak. Kuasa hukum, dalam perjanjian tidak ada syarat bahwa sumber dana harus dari bank. Batas waktu 15 April 2023 adalah patokan mutlak pelunasan. Oke, baik, saudara saksi. Saudara saksi, selain batas waktu, apakah ada klausul dalam perjanjian tersebut yang memberikan tenggang waktu tambahan atau penangguhan kewajiban pembayaran bagi tergugat jika terjadi kendala finansial seperti itu? Tidak ada. Perjanjian hanya mengatur secara eksplisit bahwa jika tergugat lalai dalam pelunasan, penggugat berhak membatalkan perjanjian dan menuntut ganti rugi. Baik, saudara saksi. Berdasarkan keahlian saudara saksi sebagai notaris, ketika batas waktu pelunasan seperti tanggal 15 April 2023 telah terlampaui tanpa pelunasan, apa status hukum tergugat terkait perjanjian tersebut? Secara hukum,
Jika batas waktu mutlak telah terlewat dan tergugat belum memenuhi kewajibannya, maka tergugat telah berada dalam kondisi wan prestasi. Cukup Yang Mulia. Saksi telah menguatkan keabsahan perjanjian. Baik, kuasa hukum penggugat silakan saksi kedua. Kami mohon majelis hakim memanggil saksi kami, Asep Suncoko, sebagai saudara penggugat. Saudara saksi Asep Suncoko, mohon jelaskan mengenai upaya peringatan yang dilakukan Tuan Andi terhadap Tuan Budi. Saya yang menyerahkan surat somasi 1/4 dan somasi 2/5 kepada Tuan Budi. Kami memberikan peringatan resmi agar ia melunasi hutangnya. Oke, baik, saudara saksi. Saudara saksi, pada saat Anda menyerahkan somasi 1 atau somasi 2, bagaimana reaksi atau tanggapan Tuan Budi terkait permintaan perlunasan tersebut? Tuan Budi mengakui bahwa ia belum bisa membayar lunas. Ia hanya meminta waktu tambahan tanpa memberikan jaminan kapan kepastian pelunasan itu bisa dilakukan. Ia tidak membantah isi somasi. Saudara saksi, Tuan Andi mengalami kerugian akibat Tuan Budi tidak melunasi. Jelaskan kerugian yang saudara saksi ketahui. Kerugian waktu dan kesempatan. Tanah itu tidak bisa dijual kepada pihak lain karena masih terikat perjanjian yang belum lunas. Padahal sudah 6 bulan lewat dari batas waktu. Terima kasih saudara saksi. Saudara saksi, mengingat tergugat telah mengakui belum melunasi dan batas waktu sudah terlewati, apakah Tuan Andi masih bersedia melanjutkan perjanjian jual beli ini? Tuan Andi sudah tidak bersedia. Sejak somasi 2, ia sudah menyatakan akan membatalkan perjanjian karena tergugat tidak memiliki itikat baik dan telah lalai terlalu lama sehingga merugikan Tuan Andi. Cukup Yang Mulia. Keterangan saksi telah membuktikan fakta penyerahan somasi dan kerugian yang timbul. Cukup. Terima kasih kepada kedua saksi. Silakan kembali ke tempat. Karena agenda pembuktian telah selesai, majelis memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyerahkan kesimpulan. Izin Yang Mulia. Kami kuasa hukum penggugat telah menyiapkan surat kesimpulan. Kami serahkan salinan kepada majelis dan pihak tergugat. Silakan kuasa hukum penggugat bacakan poin-poin penting dalam kesimpulan Anda. Terima kasih Yang Mulia. Kesimpulan kami adalah: pertama, dalil gugatan telah terbukti secara sah. Terbukti adanya perjanjian jual beli yang sah P1 dan kewajiban pokok tergugat senilai 700 juta rupiah. Yang kedua, tergugat telah gagal memenuhi kewajiban tersebut yang diakui sendiri oleh tergugat dalam jawaban dan dinyatakan lalai melalui 2 kali somasi yaitu P4 dan P5. Ketiga, berdasarkan pembuktian tersebut, penggugat berhak menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi sebagaimana diatur di dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Kami mohon majelis hakim mengabulkan seluruh gugatan penggugat. Baik, majelis telah menerima kesimpulan dari penggugat.
Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 06 November 2025 dengan agenda pembacaan putusan. Sidang ditutup. Terima kasih.